Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 8 Desember 2022. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan, Tuhan masih berikan pada kami sebagai sebuah kesempatan untuk kami melakukan sesuatu seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk dituntun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Namun saya akan membacakan mulai ayat yang ke-8 hingga ayat 10 saja. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Keluarga damai, sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, suatu hari ada seorang penumpang di dalam bus yang sedang berada di ruang tunggu untuk menunggu keberangkatan busnya. Tiba-tiba pengemudi bus, supir bus mendapat perintah untuk berhenti sejenak. Namun karena waktu keberangkatannya sudah mepet, seorang penumpang tidak bisa menerima penundaan itu dan kehilangan kesabaran. Dia marah-marah kepada si supir dan memaksa untuk mengabaikan perintah pimpinannya dan mengancam akan menuntutnya. Namun tidak lama kemudian, seorang petugas dari bus yang lain, dia berlari-lari datang membawa sebuah koper dan memandangi penumpang yang marah itu. Si petugas menyodorkan koper yang dibawanya dan berkata, "Koper Anda ketinggalan. Saya dengar Anda akan menghadiri pertemuan penting, jadi saya pikir Anda pasti membutuhkan koper ini." Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, terkadang saya juga bersikap tidak sabar, khususnya ketika kita berbicara tentang hari Tuhan, tentang kedatangannya kembali. Di masa-masa Advent ini kita sedang merayakannya. Mungkin terkadang ada di antara kita yang juga memikirkan hal yang sama dengan saya. Kita tidak sabar di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin kita berpikir, apalagi sih yang sebenarnya Tuhan tunggu? Bukankah dengan adanya segala tragedi, segala masalah, segala persoalan yang menghimpit di dalam kehidupan manusia, seharusnya Tuhan segera mengakhiri penderitaan-penderitaan ini? Seharusnya Tuhan segera menghentikan segala permasalahan yang ada di dalam kehidupanku. Jikalau Tuhan memang sungguh-sungguh mengasihi aku, seharusnya Dia segera datang untuk menolong aku. Keluarga damai, ketika berpikir demikian, terkadang akhirnya saya pun juga tersadar ketika saya juga mendengar seseorang yang bercerita bahwa dia baru saja mengenal Yesus, atau ketika saya melihat bagaimana Allah bekerja di tengah segala kekacauan yang ada, ketika juga melalui ilustrasi tadi, cerita tadi, peristiwa di dalam bus tadi. Keluarga damai, Allah tahu banyak kisah dan detail yang terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Karena itu melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kembali kita diingatkan
untuk tetap mempercayai Tuhan dan mengingat bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita bukanlah sekedar kepentingan kita sendiri, melainkan juga demi rencana Allah yang memberikan waktu bagi orang-orang, bagi seluruh isi dunia ini sebenarnya untuk bertobat dan mengenal Dia. Keluarga damai, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lupa. Namun hanya saja Allah masih memberikan kesempatan bagi setiap kita, bagi orang-orang untuk bertobat, bagi mereka yang masih terus berada di dalam kungkungan dosa, bagi kita yang juga masih belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Jikalau Dia belum datang, itu artinya kesempatan itu masih menjadi sebuah anugerah di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa memperbaiki diri kita, untuk kita bisa semakin hari semakin memperbaiki diri kita, untuk semakin serupa dengan Dia. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sudah kita lakukan saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang sabar di dalam menantikan kedatangannya? Tidak hanya kesabaran kita menjadi sebuah hal yang bersifat pasif, yang kita hanya diam menunggu, bertahan dari segala himpitan-himpitan masalah dan juga kungkungan dosa. Tetapi apakah kita sudah menjadi orang yang sabar dengan berjaga-jaga menantikan kedatangannya, yaitu kita menjadi orang-orang yang sungguh hidup untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, selamat merayakan masa Advent, selamat merefleksikan penantian, masa-masa penantian kita di dalam kedatangan Tuhan. Biarlah di masa-masa ini kita pun diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa kami tahu, kami percaya Tuhan tidak lalai, tetapi Tuhan pasti akan menepati janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Karena itu Tuhan, di dalam masa menantikan kedatangan-Mu, biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh hidup berkenan semakin hari di hadapan Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang juga tidak berpasrah, menjadi anak-anak Tuhan yang juga tidak lalai Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kami. Biarlah hidup kami sungguh semakin hari semakin mempermuliakan Engkau. Bahkan Tuhan, jikalau kami masih diberi kesempatan untuk hidup, biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.